sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang panjang yang potongannya adalah wal umratu ilal umrah, dan umrah ke umrah kafaratun lima bainahun, adalah penggugur dosa-dosa yang ada di antara keduanya. Maka di antara keutamaan fadilah berumrah adalah penghapusan dosa. Dan tidak ada di antara kita yang tidak berdosa, karena seluruh Bani Adam pada dasarnya Allah takdirkan tak bisa luput dari dosa dan salah. Kemudian Allah kecualikan sebahagian hamba-hambanya dari kalangan manusia yang disebut dengan orang-orang yang dijaga oleh Allah, al-ma'sum. Dijaga karena Allah menjaga mereka dari perbuatan dosa. Allah tabaraka wa ta'ala menjaga hamba-hambanya itu dari perbuatan dosa, sehingga akhirnya mereka tidak terjerumus ke dalam perbuatan dosa dan maksiat kepada Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah, yaitu para nabi dan para rasul. Maka selain para nabi dan para rasul, tak ada di antara manusia yang tidak memiliki dosa dan kesalahan. Dan dosa dan kesalahan itu secara umum terbagi dua. Pertama, dosa antara kita dengan Allah saja. Dosa antara kita dengan Allah. Maksudnya ketika kita berdosa itu, perbuatan dosa kita itu tidak ada kaitannya kepada yang lain, hanya kita berdosa kepada Allah. Yang kedua, kita berdosa kepada Allah, namun di sana juga ada dosa kepada orang lain. Dosa itu tidak hanya sekedar melanggar aturan syariat, tidak hanya sekedar melanggar larangan Allah, namun di sana juga tercakup ada orang lain yang terzolimi, ada orang lain yang kita zolimi dengan dosa kita tersebut. Dan dosa bahagian yang kedua ini adalah ajang perdebatan dahsyat di padang mahsyar. Ajang perdebatan dahsyat di padang mahsyar. Karena dosa bahagian pertama, berdosa antara kita dengan Allah, contohnya apa? Contohnya tidak sholat. Contohnya tidak membayar zakat, tidak berpuasa. Contohnya hal-hal yang seperti ini, dosa kita antara kita dengan Allah. Allah menyuruh kita sholat, lalu kita tidak sholat. Allah tabaraka wa ta'ala menyuruh kita untuk membayar zakat, lalu kita tidak membayar zakat. Maka dosa jenis yang pertama ini, ketika dihisab antara hamba dan Allah, Allah bertanya, engkau melakukan ini pada hari ini, engkau tidak melakukan ini pada hari ini, kenapa, mengapa? Maka diskusinya hanya antara hamba dan Rabb-Nya, Allah dan hambanya yang berbuat dosa. Adapun dosa dengan jenis yang ketiga, keterlibatan dengan orang lain. Semisal ada karyawan yang hak gajinya tidak diberikan dengan cara yang zalim, ada tanah orang yang dirampas dengan cara yang zalim, bahkan sampai kita membicarakan aib orang lain, sampai kita bercerita dengan seseorang tentang aib orang lain yang orang itu tidak ada di hadapan kita. Ini adalah
dosa jenis kedua, di mana Allah melarang kita membicarakan aib, lalu kita membicarakan aib, dosa antar kita dengan Allah. Lalu pembicaraan itu adalah tentang seorang Bani Adam, seorang manusia, si Fulan, si A, si X. Maka dosa kita juga ada berhubungan, berkaitan dengan dia. Inilah dia ajang perdebatan dahsyat di hari akhirat. Di hari akhirat tersebut adalah hari di mana manusia saling bertengkar, saling berdebat, saling bermusuhan. Ya. Kenapa? Karena masing-masing manusia di akhirat ingin mencari keselamatan. Dan ketika terjadi yang namanya dosa jenis kedua, terjadi di dalamnya pertengkaran, terjadi di dalamnya perseteruan. Masing-masing ingin selamat, masing-masing ingin dia di posisi yang benar, masing-masing ingin dia yang merasa dizolimi, bukan menzolimi. Maka terjadilah perdebatan panjang di hari akhirat. Ibu yang berada di kawasan pintu boleh masuk ke dalam ibu, karena takut ibunya terganggu dengan jamaah. Nah itu ya, tempat masuk itu maksudnya. Ya, sehingga ibu-ibu yang lain yang akan datang tidak mengganggu ibu yang sudah ngambil posisi enak duduk gitu. Nah kan, yang terganggu. Ya situ boleh Bu, situ boleh, sangat boleh sekali. Saya takut ibunya terganggu dengan orang lain yang masuk aja sebenarnya. Iya. Sudah enak-enak ngambil posisi, ada yang lagi lewat, ada yang lewat lagi, ada yang lewat lagi. Konsentrasi kita terganggu. Ya enggak sih? Gitu. Itu bahasa panjangnya, bahasa singkatnya, jangan duduk depan pintu. Itu bahasa singkatnya begitu. Ya. Bahkan seorang anak akan bertengkar dengan ayahnya, seorang suami akan bertengkar dengan istrinya, seorang saudara akan bertengkar dengan saudara kandungnya. Kalau itu saja bertengkar, jangan kata orang lain yang tak ada hubungan, jangan kata hanya tetangga, jangan kata hanya rekan kerja, jangan kata hanya rekan bisnis. Apatah lagi rekanan untuk sepakat berbuat maksiat. Kan ada tuh kelompok-kelompok sepakat berbuat maksiat tuh. Nah, ini adalah perdebatan panjang di padang mahsyar, ingin mengatakan kalian yang ngajak kami, yang ngajak bilang kami kan cuma ngajak, kenapa kalian ikut? Kami hanya ngajak, kalian itu yang memang juga pengen melakukan maksiat. Secara garis besar, secara kalimat ringkas, Allah mengatakan di dalam Al-Quran, Al-akhillahu yawma idin ba'duhum bi ba'din aduwun illal muttaqin. Seluruh manusia yang membangun kerjasama, membangun kasih sayang, membangun relasi, membangun join, membangun apapun, berkasih sayang di dunia ini, berteman, bersahabat dekat, semua mereka itu akan bertengkar di akhirat, akan bermusuhan di akhirat. Bagaimana caranya engkau yang celaka, aku yang selamat? Bagaimana caranya engkau yang binasa, aku yang selamat? Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa, yaitu membangun hubungannya di atas takwa, membangun hubungannya di atas ketaatan kepada Allah. Seperti hubungan kita sekarang misalnya, tidak ada hubungan kita, hubungan selain ketakwaan, ingin sama-sama berangkat ke tanah suci, ingin sama-sama melaksanakan ketaatan kepada Allah, berumroh dan semacamnya. Hubungan di atas ketakwaan, hal-hal yang seperti ini selamat di akhirat. Ya. Akan tetapi selain daripada hubungan ketakwaan di dunia, maka itu akan mendatangkan pertengkaran. Dalam ayat lain Allah mengatakan yarji'u ba'duhum ila ba'dinil qaul.
mereka saling berbantah-bantahan, mereka saling berdebat. Mereka tidak mau disalahkan. Kenapa? Karena neraka sudah di depan mata. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, di akhir-akhir hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan kepada para sahabat, siapa di antara kalian yang aku pernah zolimi, merasa aku pernah menzoliminya, baik dalam hartanya, baik dalam kehormatan dan kemuliaannya, merasa Rasul pernah menzoliminya. Dosa bahagian kedua. Dosa bahagian kedua. Maka hendaklah dia balas kepadaku hari ini. Dan tak seorang pun di antara para sahabat yang berdiri untuk menuntut balas. Tak seorang pun. Wallahi demi Allah, bukan karena mereka sungkan untuk menuntut balas. Tapi memang Rasul tak pernah menzolimi siapapun. Lidah beliau tidak pernah menyakiti hati satu orang pun. Tangan beliau tidak pernah menzolimi satu orang pun. Beliau tidak pernah mengambil hak harta manusia manapun. Itulah Rasul kita tercinta. Sehingga para sahabat tidak seorang pun yang makin berdiri untuk menuntut qisas setelah merasa dizolimi oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalaulah saya yang berdiri di depan jamaah saya misalnya berdiri di depan jamaah saya, lalu saya katakan seperti yang dikatakan Rasul, dan tiba-tiba jamaah saya tak ada yang mau berdiri, itu karena malu aja berdiri untuk balas itu. Ya, malu aja. Kenapa? Karena nggak mungkin saya tidak pernah menyakiti orang. Nggak mungkin tangan saya ini tidak pernah menzalimi orang lain. Nggak mungkin lisan saya ini tak pernah menyakiti orang lain, itu pasti pernah ada. Namun baginda Rasul beda. Begitu Rasul mengatakan itu, dan tak seorang pun di antara para sahabat yang bangkit berdiri, itu dikarenakan memang Rasul tak pernah menyakiti orang lain. Lisannya tak pernah menyakiti orang lain. Lisannya tak pernah menggibahi orang lain. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jangankan lisannya nyakiti manusia, lisan Rasul itu nggak pernah nyakiti makanan. Lisan Rasul kita tercinta tidak pernah nyakiti apa? Makanan. Kalau Rasul itu dihadapkan kepada beliau makanan, beliau tak suka, beliau tak komentar. Kenapa tak suka? Misalnya terlalu manis, nggak suka misalnya. Lisan beliau nggak pernah mengatakan, enggak, ini terlalu manis, ini nggak pernah. Atau misalnya terlalu asam, terlalu pedas, atau apa yang lainnya, atau terlalu apa, gosong misalnya, rotinya gosong nggak enak. Yang seperti itu saja Rasul nggak pernah. Bahasa anak, mohon maaf, bahasa anak, tak ada sebuah makanan pun yang disakiti hatinya oleh Rasul. Nah, Ustaz berlebihan, kok makanan ada perasaan gitu. Makanan itu makhluk loh. Ciptaan Allah loh. Dan makanan itu sesuatu yang hidup. Bukan tidak hidup. Menurut kita dia tidak hidup karena dia tidak bergerak seperti bergeraknya kita makhluk hidup. Tapi dia juga sesuatu yang bisa memahami apa yang ada di sekitarnya. Jadi, Rasul tidak pernah menyakiti hati, tidak pernah menyakiti perasaan makanan, apalagi perasaan manusia. Dan yang seperti ini tidak akan terwujud kecuali karena memang Allah Taala yang telah menspesialkan beliau dibanding yang lainnya dan yang lainnya daripada makhluk. Sehingga memang hidup itu tak pernah ada kesalahan yang beliau lakukan kepada siapapun yang dia bermuamalah dengannya. Plus, beliau selalu memberikan kebaikan yang sangat banyak kepada manusia. Itulah Rasul kita tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Oleh karena itu, Rasul juga menyuruh kita dengan mengatakan dalam hadis yang sahih dari Imam Bukhari, "Man kana lahu ala akhihi mazlamatun fi 'irdin aw malin aw damin falyatahallalhu minhu al-yawm qabla an la yakuna dinarun wala dirhamun." Barang siapa di antara kalian memiliki kezaliman kepada saudaranya, apakah itu kehormatannya pernah dia bicarakan, dia pernah menggibahi, dia pernah mencaci maki, dia pernah menebarkan fitnah, itu kan kehormatan yang kita cederai by lisan kita. Au malin, atau harta, ada hutangnya kita kepadanya yang belum kita bayar, ada tanahnya yang sengaja kita ambil, kita rampas dengan cara ini dan cara itu, ada gajinya yang kita tidak bayarkan, ada dan semacamnya, atau mungkin ada kambing yang pernah kita ambil dulu malam hari, pekerjaan orang desa misalnya, ya kan, atau duren yang kita curi diam-diam. Falyatahallalhu minhul yaum, hendaklah dia minta dihalalkan pada hari ini di dunia. Qabla alla yakuna dinarun wala dirhamun, sebelum tidak ada lagi pembayaran dengan dinar dan dirham. Fa in kana lahu hasanatun, apabila dia memiliki kebaikan, maka dia membayar dengan kebaikan itu. Apabila dia tidak lagi memiliki kebaikan, maka dosa orang yang dia zolimi itu yang akan dia ambil pembayarannya dengan cara seperti itu di hari akhirat. Sebagaimana hadis lain Nabi SAW mengatakan, fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda alaihi ukhidha min sayyiatil madlumi faturihat alaihi thumma turiha finnar. Apabila kebaikan-kebaikannya sudah habis untuk membayar dosa dan kesalahannya kepada orang yang pernah dia berbuat zalim terhadap manusia tersebut di permukaan bumi, habis kebaikan-kebaikannya untuk membayar dosa-dosanya kepada orang lain, dosa-dosanya yang menzalimi orang lain, maka ukhidat min sayyiatil madlum, maka diambillah dosa-dosa orang yang dizalimi, faturihat alaihi, diberikan kepadanya, dipikulkan kepadanya, thumma turiha finnar, setelah itu dia dicampakkan ke neraka. Ini dia yang dikatakan Nabi SAW umatnya yang bangkrut. Dalam hadis yang terakhir yang Anda bacakan, di awalnya Nabi bertanya, tahukah kalian siapa yang bangkrut? Oleh karena itu, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, tidak ada hinanya kita minta maaf. Rasul saja yang tidak pernah berdosa melakukan itu kepada para sahabat. Dan beliau adalah manusia paling mulia yang pernah hidup di permukaan bumi. Maka kalau kita bersalah, tidak ada salahnya, tidak ada hinanya kita minta maaf. Walaupun dalam perseteruan itu mungkin kita merasa kita yang benar gitu. Jangan ego-egoan. Saya pula minta maaf, kan saya yang tua. Saya pula yang minta maaf, kan saya bos. Saya pula yang minta maaf, kan saya yang RT daerah sini, RW daerah. Nah, jangan. Nggak ada urusan itu di akhirat. Di akhirat tidak ada urusan tua dan muda, tidak ada urusan bos dan karyawan, tidak ada urusan engkau punya jabatan, tidak punya jabatan. Semua manusia di sisi Allah bagaikan anak-anak sisir, sama rata. Karena Allah tidak pernah pandang manusia dari harta, jabatan, usia, dan yang lainnya. Allah akan memperlakukan hambanya sama semuanya. Maka oleh karena itu, tak ada kehinaan kalau kita minta maaf, walaupun kita sangat merasa kita yang dizolimi. Ya. Sambil kita berusaha sekuat tenaga menjaga tangan kita, lisan kita, perbuatan kita. Karena kalau kesalahan itu antara kita dengan Allah, Allah sifatnya maha pengasih, maha penyayang, maha pengampun, maha pemaaf. Adapun sifat manusia, dia ingin dapat lagi pahala di akhirat yang tidak dia dapatkan. Balasan dari kezaliman yang pernah kita lakukan kepadanya. Dia ingin pahalanya makin banyak, atau dia ingin dosanya kita ambil. Itu sifat manusia. Maka salah satu kenapa di hari akhirat itu Allah berfirman tentang ayah dan anak, tentang suami dan istri, tentang saudara dan saudara, mereka saling lari. Mereka saling nggak peduli, saling nggak mau bertemu.
Salah satu di antaranya, dia takut dosa-dosanya dituntut balas. Kita sebagai seorang suami pasti pernah berbuat salah kepada istri. Kita sebagai seorang istri tak mungkin luput dari berbuat salah kepada suami. Kita sebagai seorang anak berbuat salah kepada orang tua. Hal yang sama, orang tua mungkin juga pernah menzalimi anaknya. Saudara dengan saudara saling pernah membicarakan aib. Saudara nomor 1 bertemu dengan saudara nomor 2 membicarakan saudara nomor 3. Saudara nomor 4 bertemu dengan saudara nomor 5 membicarakan aib saudara nomor 1. Nanti begitu berkumpul bersama seolah-olah tidak pernah ada kejadian. Kan begitu tuh sifat manusia yang terjadi gitu. Ya. Oleh karena itu, yauma yafirul mar'u min akhihi, pada hari akhirat tiba seorang saudara lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abihi, lari dari ibunya, lari dari ayahnya. Wa sahibatihi wa banihi, lari dari anak-anaknya, lari daripada istrinya dan anak-anaknya. Salah satunya adalah dia tahu dia bersalah kepada mereka dan takut dituntut balas. Walaupun pasti akan dituntut balas. Tapi sebelum saat perdebatan itu terjadi, dia ingin menghindar dulu, ingin nyari selamat. Kenapa Allah ceritakan itu kepada kita di Al-Quran? Padahal kejadiannya kejadian akhirat. Warning, agar kita memperhatikan dengan seksama perbuatan kita, sehingga kalau ataupun akhirnya terjadi, seminim mungkin. Soal tidak terjadi, sudah kita katakan tadi di awal, itu mustahil, karena sebagai seorang manusia kita tidak luput dari dosa dan salah. Nah, sekarang ini dalam melaksanakan ibadah umroh ini, permintaan maaf dan permintaan diampuni dosa kita itu antara kita dengan Allah loh. Adapun kesalahan antara kita dengan manusia itu bab lain. Kita harus minta maaf kepada yang bersalah. Kita harus minta maaf kepada yang bersalah. Walau kejadiannya kejadian masa lalu yang sudah lama terjadi. Ya. Sekitar 5 tahun yang lalu saya bertemu seorang teman, sama-sama di pesantren, tapi lebih tua daripada saya, angkatan saya lebih di atas saya. Lalu saya katakan kepadanya, "Bang, dulu saya pernah minjam jaket tahun 91 kalau nggak salah, atau 92. Saya pernah minjam jaket abang untuk ronda, abang pinjamkan. Ternyata di dalamnya ada duit 5.000, saya nggak kembalikan, saya pakai uang. Saya minta dihalalkan, ya udah nggak apa-apa." Artinya apa? Mungkin cuma 5.000 gitu. Nah, 5.000 itu bisa mengambil pahala baca Quran kita loh. 5.000 itu bisa mengambil pahala puasa kita, bisa mengambil pahala sholat kita. Walaupun hanya 5.000, ngomong. Kalau 5.000 saja kita berat, apalagi 5 miliar. Ya kan? Ya, itu kata Nabi SAW. Maka ini tausiah kita pada kesempatan yang berbahagia ini, dan kita lanjutkan dengan tanya jawab, karena tadi kemarin malam itu sangat banyak sekali antusias tanya jawabnya, sehingga kita buka tanya jawab lebih banyak insyaallah taala. Dan seperti kemarinnya lagi, yang malam hari, bukan kemarin ya, kemarinnya lagi ya, kemarin pada capek, dehlah. Satu pertanyaan dari bapak-bapak, kemudian dari ibu-ibu, kemudian bapak-bapak lagi, kemudian ibu-ibu lagi, dan maksimal 1 orang dari 1 kesempatan diizinkan bertanya 2 pertanyaan. Silakan. Fadal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, yang pertama, ini nggak bisa di ya? Nggak, posisi sedotan banget gitu, itu aja sih. Nggak, anak pengen lucu aja, nggak ada hubungan apapun, anak pengen lucu aja. Saya tahu ini bahwa ini, tapi posisi kalau taruh begini kan
Kelihatan tuh aduknya kan. Ini posisinya posisi sedotan banget. Dan ini tahu dari penjual karakternya kayak gitu, bukan dari antum. Aman-aman. Silakan Pak. Kita sebagai mungkin seorang suami ya, yang bekerja di Mungkin ya masih mungkin ya. Waduh, sayang istrinya ini masih mengatakan mungkin ini kayaknya. Ya, lanjut. Kita sebagai laki-laki itu kan punya kewajiban untuk kerja ya, Ustaz, ya. Baik. Pasti ada hubungannya dengan teman-teman rekan-rekan kerja kita ya. Iya. Istilahnya. Nah, di situ kita terkadang diajak teman kita itu untuk berbicara atau membicarakan kelemahan atau kekurangan rekan kerja kita yang lainnya, Ustaz. Nah, ini kita yang sudah paham gitu ya, kadang-kadang tuh kita jadi suka terseret untuk ikut ngomongin gitu. Nah, sebenarnya itu batasannya itu di mana, Ustaz? Batasan membicarakan kelemahan dan kekurangan rekan kerja kita agar tidak terjerat dalam kesalahan, Ustaz. Nah, yang kedua, apabila Hubungan dengan suami tadi apa ya? kan laki-laki, Ustaz. Laki-laki bekerja, Ustaz. Oh gitu. Jauh banget gitu korelasinya. Sebagai suami, lagi bekerja gitu. Aduh, emang dunia tidak terprediksi ya. Iya, tidak bisa diprediksi. MKG kita sebagai suami, pertanyaannya rekan kerja gitu. Ada aja. Silakan yang kedua. Jadi, Ustaz, perbedaan mendasar antara musola dan masjid, Ustaz. Baik. Apabila ada musola di kantor yang di sana ditegakkan sholat berjamaah, Ya. apakah nilai pahalanya sama dengan sholat berjamaah di masjid? Baik, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi. Kita jawab yang pertama dulu, yang kedua dulu lah ya. Beda antara musola dan masjid. Yang ada dalam agama kita, masjid adalah masjid, semuanya masjid. Asal itu tempat sholat adalah semuanya masjid. Namun bedanya masjid yang ada Jumat dengan masjid yang tak ada Jumat. Hanya disebut masjid jami', yaitu masjid yang ada sholat Jumatnya. Mungkin istilah ini masih ada sampai zaman kakek-kakek kita mungkin ya. Masjid jami' berarti tempat sholat Jumat gitu. Sehingga ada masjid jami' Matraman, ada masjid jami' mana gitu ya. Dan ada masjid ghairu jami', masjid saja. Tidak disebut masjid jami' karena tidak ada Jumat di dalamnya. Nah, istilah ini yang kemudian berganti di bahasa kita Indonesia antara masjid dan musola, masjid dan surau, masjid dan langgar. Ya. Pada dasarnya semuanya masjid apabila di dalamnya ditegakkan 5 waktu sholat, maka semua itu masjid. Maka semua itu masjid dan semuanya ada tahiyatul masjid. Walau tidak disebut tahiyat musola. Karena semuanya adalah masjid. Ya, ini jawaban saya untuk yang kedua. Adapun yang pertama soal membicarakan kekurangan rekan kerja, pada dasarnya adalah inti salah atau tidak salah membicarakan. Nabi sudah memberikan resepnya di dalam hadis itu. Dzikruka akhaka bima yakrahu. Engkau membicarakan sesuatu tentang saudaramu yang dia kalau tahu itu dibicarakan tentang dia pasti nggak suka. Udah, itu ghibah sudah. Intinya adalah kalau dia mendengar dia dibicarakan seperti itu, dia pasti tak suka. Itulah inti garis kapan sesuatu dikatakan ghibah. Rasulullah SAW bertanya dalam hadis yang sahih, atadruna mal ghibah? Tahu kalian apa itu ghibah? Kata sahabat, Allah wa Rasuluhu alam. Nabi mengatakan, dzikruka akhaka bima yakrah. Engkau membicarakan sesuatu tentang saudaramu ketika dia tidak ada tentunya, yang dia tidak suka. Dia tidak suka itu dibicarakan. Sekiranya dia tahu, dia pasti nggak suka itu dibicarakan. Maka itulah ghibah. Lalu sahabat bertanya, ara'aita in kana fihi ma aqul? Bagaimana wahai Rasul kalau yang saya bicarakan tentang dia itu memang benar-benar kejadian ada pada dia, bukan saya buat-buat, bukan karangan, bukan editan, bukan, memang kayak begitu. Memang yang saya bicarakan tentang dia itu memang benar-benar terjadi pada dirinya, gitu. Memang ada, saya tidak ngomong yang ngarang-ngarang gitu. Kata Nabi SAW, in kana fihi ma taqul, kalau sekiranya yang engkau katakan tentang dirinya benar-benar ada pada dirinya,
faqad irtabtahu, itulah dia engkau menggibahi dia. Wa illam yakun fihi ma taqul, apabila yang kau bicarakan tentang dirinya itu tidak ada pada dirinya, engkau ngada-ngada, engkau ngarang, engkau dusta tentangnya, faqad bahatahu, maka sungguh engkau telah berbuat buhtan kepadanya. Itu dosanya lebih dahsyat. Itu yang kita sebut dengan fitnah, buhtan, membuat cerita palsu untuk menjatuhkan harga diri orang lain. Maka di sini Nabi memberikan garis yang mana yang ghibah. Yang ghibah itu adalah asal dia tidak suka itu dibicarakan tentang dia, maka itu namanya ghibah. Wallahu a'lam. Berikutnya ibu-ibu silakan. Ya, silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sekarang yang assalamualaikumnya dihilangkan saja, yang langsung pertanyaan aja ya. Mulai next hilang aja assalamualaikumnya karena kita sudah bertemu, langsung aja pertanyaan. Silakan Bu. Kita sebagai perempuan tuh kadang lebih ini ya, punya hati yang sensitif. Ya, pasti. Gimana ya Ustaz caranya biar gampang melupakan kesalahan orang lain ke kita, terus supaya kita itu gampang menerima nasihat dengan hati yang legowo. Kadang kalau misalkan dinasehati kita tuh jadi kayak baper, kayak tersinggung, biar nggak baperan gitu Ustaz. Iya. Udah itu aja. Terutama misalkan gini, kalau ada kesalahan dari orang lain mungkin gampang lah dilupain. Misalkan kalau dari keluarga mungkin kita jadi ingat-ingat terus, biar gampang dilupain gitu. Iya. Biar kita punya hati yang lebih legowo. Iya. Udah? Baik. Ini semua by latihan. Dan tidak bisa saya kasih satu resep, kemudian resep itu dikerjakan, langsung legowo terus gitu. Itu nggak bisa. Itu by latihan. Latihan lagi untuk memaafkan, latihan lagi untuk menyerang jiwa baperan kita itu, latihan lagi untuk tidak mudah tersinggung, latihan lagi untuk mencoba untuk menganalisa perkataan orang itu dengan analisa husnudzon, mencoba mengarahkannya, mungkin maksudnya yang begini ke arah-arah yang baik-baik sehingga perasaan kita tidak merasa tersinggung dengan perkataannya. Itu semua by latihan. Itu semua apa? By latihan. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini saya mengajak diri saya sendiri, mengajak kita semuanya, mari latihan. Jangan minta resep yang kalau diamalkan, wow, saya keluar dari baper-bapernya saya gitu. Saya keluar dari gampang tersinggungnya saya keluar dari apalagi tadi itu. Apa tadi yang ketiga disebut tadi? Intinya saya nggak bisa begitu. Kenapa? Karena sifat baper itu sifat di dalam diri. Dan sifat di dalam diri itu harus ada usaha kuat, latihan lama untuk berjuang mengalahkannya. Sebagaimana ketakwaan itu harus ada usaha panjang untuk berjuang memasukkannya. Nggak bisa rumus-rumus menjadi orang yang bertakwa, lalu kalau sudah dapat rumusnya, langsung jadi orang bertakwa, itu nggak bisa juga. Hal yang sama, latihan untuk keluar dari sifat yang kita tahu, kok saya begini sih gitu. Akhirnya kita menyesalkan punya sifat baperan kayak gini, mudah tersinggung gitu. Salah satu di antaranya adalah fahami saudaraku, saudariku bahwa mustahil kita hidup dengan manusia dan kita tidak tersakiti. Itu mustahil. Mustahil. Mau tinggal di mana kita? Dengan manusia mana mau kita tinggal sekarang yang kita tak tersakiti, baik dengan kata-kata mereka, dengan tindakan mereka, dengan obrolan mereka di belakang kita. Artinya apa? Artinya itu sesuatu yang tidak mungkin saya hindari. Saya pasti akan tersakiti. Maka siapkan mental untuk tersakiti. Ya. Kalau itu tidak terjadi antara suami dan istri, hubungan tidak akan langgeng untuk selamanya. Kapan ada suami yang zaman now ya, yang tidak nyakiti istrinya? Dan kapan seorang istri tidak nyakiti suaminya?
Kalau itu suami istri, orang yang paling dekat dengan kita, orang yang paling kita cintai, manusia yang hubungannya spesial dengan kita, tak ada yang lebih dekat kepada kita lebih daripada hubungan suami dan istri, itu terjadi, apalagi yang tak ada hubungan sama kita sama sekali. Dan orang yang tidak pernah nyakiti kita untuk selama-lamanya hanyalah orang yang mungkin kemungkinan besar ini orang yang tak pernah tahu siapa kita. Itu tak pernah nyakiti kita, karena nggak tahu siapa kita. Kita tak pernah nyakiti ada seseorang yang tinggal di pedalaman hutan. Ya kan, kita pernah nyakiti dia. Gitu. Tapi kalau ada muamalah, siapa? Satu tuh. Kalau kita hidup, siapkan bahwa kita pasti terzalimi, kita pasti tersakiti, kita pasti ada perbuatan orang lain yang kita nggak suka mereka lakukan kepada kita. Maka siapkan mental sebelum itu terjadi, karena siap tempur itu sangat baik saat pertempuran terjadi. Karena sudah siap tempur dulu, siap tempur untuk dapat nih. Oleh karena itu manusia yang masuk dalam dunia rumah tangga, bayangannya yang indah-indah saja, dia akan sangat menderita dibanding orang yang siap. Saya pasti menemukan pada istri saya kesalahan dan kekurangan yang akan membuat saya tidak nyaman. Saya pasti menemukan di suami saya kekurangan dan kesalahan, kelemahan yang pasti membuat saya tidak nyaman. Kalau sudah siap, maka insya Allah, apalagi kedua-duanya siap, si suami siap, si istri siap, insya Allah, seberat apapun yang akan terjadi, mereka akan bisa lewati karena sudah siap tempur akan terjadi. Namun kalau bayangannya yang indah-indah saja, ya belum lama ini ada keluarga yang mengeluh usia pernikahannya hanya 2 tahun, itu bagaikan orang yang sudah punya problematika 25 tahun pernikahan. Karena kemungkinannya nggak siap gitu loh. Nggak siap, si suami tidak siap dengan kekurangan istri, si istri juga tidak siap dengan kekurangan suami, sehingga saling maunya saya begini, mau saya begini, saya maunya begini, dia tidak mau begini, dan seterusnya. Kalau itu dipaksakan nggak akan pernah selesai. Nggak akan pernah selesai. Jadi satu yang pertama itu. Yang kedua, sadari juga, kita juga melakukan hal yang sama kepada orang lain. Bahasa singkatnya begini, kita juga nggak suci loh. Dari nyakiti orang lain, dari berbuat salah kepada orang lain. Sesuatu yang terjadi pada kita, yang dilakukan orang lain kepada kita, kita juga sadar pernah melakukan hal yang seperti itu. Mungkin kepada orang yang berbeda. Gitu. 3. Sebagaimana kita ingin dimaafkan atas apa yang kita lakukan kepada orang lain, maka maafkan juga orang lain itu. Sebagaimana kita ingin orang lain legowo menerima kesalahan kita kepadanya, maka legowo jugalah menerima kesalahan orang lain itu kepada kita. 4. Pahala memaafkan itu lebih besar daripada nunggu pahala nanti pada saat pembayaran pahala di akhirat. Contoh, si A bersalah kepada kita. Ada 2 kemungkinan. Kita maafkan sehingga dapat pahala memaafkan dari Allah, atau kita tuntut dia di akhirat di saat dia harus membayar kezaliman itu kepada kita dengan pahalanya. Toh pada akhirnya sama-sama dapat pahala. Namun, pahala yang pertama lebih besar daripada pahala yang kedua. Pahala memaafkan kesalahan orang lain kepada kita, itu lebih besar daripada kita tunggu transferan pahala kezolimannya kepada kita di akhirat. Kalau kita memang inginkan pahala, maka kejarlah sifat pemaaf. Kejarlah sifat apa? Sifat pemaaf. Ini beberapa resep yang bisa saya berikan, dan saya pun dalam tahap berusaha untuk mengamalkan. Bukannya orang yang sudah mahir, enggak juga, saya tidak merekomendasi diri, tapi inilah resep yang kita tahu dari syariat, yang kita pelajari dari hadis-hadis Nabi SAW, yang kita pelajari dari biografi hidup Rasul kita tercinta yang pernah kita pelajari. Rasul itu pemaaf luar biasa. Pemaaf luar biasa. Dan kita disuruh meniru dan mencontoh Rasul kita tercinta SAW. Semoga jawaban saya ini cukup untuk yang tadi ditanyakan. Dan sekali lagi, setelah tahu ini, itu perlu latihan panjang. Itu perlu latihan. Nabi SAW mengatakan, wal hilmu bit tahallum. Punya sifat yang sangat
bagus, punya sifat yang sangat lemah lembut, punya sangat yang sangat sopan itu. Ketika kita belajar untuk membaguskan sifat, belajar untuk mensopankan diri, belajar untuk memperhalus akhlak. Begitu. Fa'innama sabru bitasabbur. Sabar itu dengan mensabar-sabarkan diri. Nggak tiba-tiba begini resep sabar, setelah tahu resep sabar tiba-tiba minum resep sabar langsung jadi orang yang sabar. Ini obat dari kimia farma atau apa ini? Nggak begitu. Nggak bisa seperti itu. Karena apalagi itu ada pada sifat ya, sifat sensitif. Laki sensitif juga, tapi perempuan lebih sensitif daripada laki-laki. Ada juga laki-laki sensitif, itu juga kita ketemu. Tapi di perempuan lebih banyak daripada di laki-laki, dan kualitasnya di perempuan lebih tinggi daripada kualitas yang ada pada laki-laki, kuantitasnya juga. Oleh karena itu latihan. Ya, latihan. Barakallahu fiik. Nah, berikutnya bapak-bapak lagi. 3 serentak. Yang mana ya? Ya bingung, bapak dulu deh. Mohon maaf yang lain. Saya ada 2 pertanyaan, Ustaz. Ya memang bolehnya 2, kalau satu kesempatan bolehnya 2. 3 tak kita terima. Silakan Pak. Pertama terkait dengan menzalimi orang, Ustaz. Ya. Bagaimana jika ada seseorang yang punya aib dan alhamdulillah aibnya itu sudah ditutup sama Allah dan tidak ada yang tahu gitu. Baik. Tapi dari perbuatannya itu dia tahu kalau dia sebenarnya telah menzalimi orang lain. Sebaiknya bagaimana, Ustaz? Karena kalau dia meminta maaf malah jadi seperti mengorek lama, jadi aibnya malah khawatir terbongkar. Iya. Baik. Kemudian yang kedua, saya itu baru pertama kali Ustaz. Baik. Setelah ini apa yang sebaiknya saya prioritaskan? Apakah pertama saya kalau sudah punya ada tabungan, apakah saya umroh lagi untuk mengejar keutamaan umroh, atau kedua saya menabung supaya bisa haji dengan masa tunggu yang lebih singkat? Baik. Atau saya manfaatkan untuk keperluan yang lebih duniawi, misalkan untuk modal usaha atau untuk rumah, kendaraan, dan sebagainya. Baik. Pertanyaan pertama, saya punya aib, dan aib saya kan maksudnya saya tadi kan, aib saya sudah ditutup oleh Allah, Allah tidak tahu. Dan di dalam aib itu ada kezaliman terhadap orang lain. Apakah saya berterus terang kepada orang lain tersebut atau bagaimana? Tunggu dulu. Kalau dia adalah uang, harta, maka harus dikembalikan harta itu. Kalau itu adalah uang atau harta, harus dikembalikan harta itu. Tidak bisa tidak, kalau uang harus dikembalikan. Atau kalau seandainya itu tidak uang, hanyalah suatu tindakan kita yang pernah terjadi, yang telah Allah tutupi, maka dosa kita yang telah Allah tutupi, tak boleh kita bongkar. Tidak boleh kita bongkar, Allah sudah tutupi. Allah saja yang penyayang kepada kita telah menutupi dosa itu. Jangan dosa yang telah Allah tutupi, malah kita yang membongkarnya. Lalu bagaimana caranya kita minta maaf kepada orang yang kita telah zalimi dia dengan dosa kita yang ditutupi oleh Allah Taala? Caranya permintaan maaf secara umum. Saudaraku, saudariku, kalau dalam muamalah kita selama ini ada sesuatu yang saya lakukan kepada dirimu yang tolong izinkan saya dimaafkan ya. Tidak perlu harus dibongkar. Saya pernah begini itu membongkar namanya. Tapi kalau harta harus dikembalikan, nggak bisa tidak. Karena salah satu syarat harta itu harus dikembalikan kecuali dia menghalalkannya untuk kita. Dan dia tidak mungkin menghalalkan untuk kita kecuali kita sampaikan, saya telah pernah mengambil inimu, mengambil hartamu, mau tidak mau harus. Nggak bisa tidak kalau itu. Soal mengambil harta harus dikembalikan atau dia menghalalkannya untuk kita. Namun kalau yang lain dan menyampaikannya kepada dia adalah mudarat lebih besar, sementara itu dia tidak tahu, dan setelah itu Allah telah menutupi, maka tidak ada keharusan kita untuk membongkarnya. Kalau ingin minta maaf, tidak ada keharusan kita untuk menyampaikan detail apa yang kita lakukan kepadanya. Namun, minta maaf secara umum, dan dia juga pasti akan melakukan hal yang sama kepada kita. Dia juga akan mengatakan, saya juga minta maaf ya kalau ada kesalahan-kesalahan yang saya lakukan kepadamu. Mungkin dia juga melakukan hal yang sama kepada kita, kita tidak tahu juga. Ada sesuatu yang dia kerjakan kepada kita, maka akan saling memaafkan, tidak harus membukanya. Kemudian pertanyaan kedua, apa yang saya lakukan setelah umroh ini, apakah menabung untuk haji
haji atau umroh lagi atau yang lainnya. Kalau haji adalah wajib, sekiranya kita punya harta untuk booking working seat untuk haji, maka lakukan. Ya semacam sekarang untuk haji plus itu $4.000 kalau tidak salah. Ya sudah, letakkan uang dulu kita untuk agar dapat porsi haji plus, dan itu antrian 7 tahun lagi. Sudah apa? Baik. Letakkan dulu uang kita di sana, karena haji itu wajib. Sementara umroh berikutnya lagi sunat. Kita letak uang kita untuk mendapatkan porsi bahwa kita akan haji, dan insya Allah masih antri sampai nggak tahu 7 atau 8 tahun lagi. Nah, nanti di tahun kita akan berangkat baru ada pelunasan dengan berikutnya. Intinya adalah lakukan dulu yang usaha menuju wajib tadi. Baru setelah itu kalau ada kelonggaran harta lagi, silakan umroh lagi pada tahun berikutnya kalau ada kelonggaran harta yang diberikan, kelapangan harta yang diberikan oleh Allah. Wallahu a'lam. Nah, silakan ibu-ibu lagi. Ya, silakan Bu yang di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, apakah di Al-Quran atau hadis ada kalau yang sudah pulang itu harus ada rumah kakak? Jadi ada satu daerah itu saya menanamkan tuh adik itu harus rumah kakaknya gitu, rumah kakak-kakaknya gitu. Sedangkan si adik ini sebenarnya udah tahu dia tuh maunya kakak ini juga rumah adiknya, tapi dia mematoki kalau adik itu ya harus sampai bontot harus rumah kakak-kakaknya. Apakah ada gitu? Baik, bismillah. Soal yang ditanyakan itu tidak ada. Kalau yang muda dulu yang harus duluan ke rumah gitu. Namun kalau itu menjadi sebuah adat kebiasaan negeri, maka Islam memberikan kelonggaran itu untuk menerapkannya. Islam memberikan kelonggaran adat istiadat yang tidak bertabrakan dengan syariat. Kalau itu diterapkan, tak ada tabrakan dengan syariatnya. Dan yang lebih tua memang harus lebih dihormati kan. Namun Islam tidak pernah mengatakan yang pokoknya dari bawah dulu harus naik ke atas, itu nggak pernah ada. Ya. Selagi itu tidak adat kebiasaan di sebuah negeri, memang kebiasaan ya, dan itu tidak bertabrakan dengan syariat, maka itu juga tidak salah untuk dipraktekkan. Walau melanggarnya bukan berarti melanggar syariat, tapi tidak salah untuk dikerjakan. Maka kalau kita yang paling bontot, ya terimalah nasib jadi bontot di keluarga yang seperti itu gitu. Ya, terima nasib di keluarga yang seperti itu gitu. Jadi memang contoh misalnya, di sebagian keluarga, ayah dan ibunya sangat ketat mengatakan si adik nggak boleh panggil nama ke abangnya, ke kakak yang lebih tua. Dan di sebagian keluarga malah enggak, soal yang biasa, adik manggil nama kepada keluarga, termasuk di Arab ini secara keseluruhan. Ya, Syekh Abdul Razak yang kita muliakan, kita panggil Syekh, enggak berani panggil nama saja, adiknya yang masih di SMA manggil nama aja sama dia, Abdul Razak gitu. Ya karena nggak ada masalah walaupun berjarak usia jauh, adik-beradik di negeri seperti ini panggil nama aja, nggak ada masalah. Memang begitulah ada istiadat di tengah mereka gitu. Jadi memang kalau memang itu sudah dijadikan sebuah adat yang berlaku dan itu tidak bertabrakan dengan syariat, maka boleh diterapkan. Ya, al-adatu muhakkamah, adat itu bisa menjadi patokan hukum untuk berlaku selagi tidak bertabrakan dengan syariat. Maka lakukan saja. Namun si tua juga harus tahu ini hanya adat yang kalau dilanggar tidak melanggar syariat, dan dia tidak harus baperan juga kalau seperti itu. Wallahu a'lam. Nah, satu lagi ya, baik silakan. Jatahnya 2 memang. Silakan. Kalau pasti tak bisa ya, karena ini masalah gaib di sisi Allah tidak tahu. Namun tandanya kata para ulama akan terjadi setelah umroh hal yang lebih baik daripada sebelum umroh. Dan terjadi hal yang setelah umroh lebih baik daripada sebelum umroh. Itu tanda ibadah diterima. Wallahu a'lam. Silakan Bapak tadi. Ya. Terima kasih Ustaz.
Jangan. Mau tanya, kalau di kantor itu kan kita sering kayak beberapa kali diminta untuk mereview ya, maksudnya. Mereview, oke. Mereview. Nah ini, tapi dari review ini sebenarnya impact-nya orang ini bisa nggak kerja lagi. Iya, iya, iya. Nah, apakah kita berdosa Ustaz? Karena kan sebenarnya kita diminta untuk mereview, lalu tiba-tiba nanti dari hasil review kita, walau kita takut ada kesalahan gitu saat dalam proses mereview karena kita tidak bisa melihat secara keseluruhan gitu ya. Terus dampaknya adalah orang itu habis itu langsung tidak bekerja di situ lagi. Nah, apakah itu kita berdosa atau tidak ya Ustaz? Kalau dia hubungannya adalah dengan kantor dan itu tugas kita menilai kinerja karyawan dan kita telah menilainya sesuai apa yang kita tahu, maka ini suatu yang tidak salah. Kenapa? Karena itu berhubungan dengan kesepakatan kerja antara karyawan dengan perusahaan. Anda harus begini, harus begini, harus begini, harus begini. Dia jalani apa tidak? Toh ketika dulu masuk jadi karyawan, dia mengatakan, yes, saya siap, saya terima, saya setuju. Tanda tangan gitu. Toh dalam perjalanan ternyata ada pelanggaran-pelanggaran. Nah kita mulai mereview nih, ada nggak pekerjaan dia yang melanggar aturan, ada nggak pekerjaan dia yang tidak sesuai dengan SOP perusahaan. Itu nggak masalah, itu adalah tuntutan pekerjaan dengan kesepakatan yang pernah terjadi antara kita dengan dia sebelumnya, dan perusahaan dengan dia, dan kita dituntut sebagai orang yang akan mereview. Oh karyawan ini nggak cocok bos karena dia baperan, itu nggak boleh tuh. Nggak ada hubungannya dengan baperan dengan, nggak boleh, nggak ada hubungannya ada. Asal dia mengerjakan pekerjaan dengan benar, walau orang yang baperan ya silahkan saja. Dan nggak ada hubungan dengan baperan dengan pekerjaan. Apakah datang tepat waktu, apakah ada hal-hal lain, apakah ada sesuatu, ada khianat kepada rival perusahaan dan semacamnya, kan hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan. Kalau itu nggak ada masalah, apalagi kita yang memang diperintahkan untuk mereview, walau sampai pada titik bahwa dia banyak melakukan kesalahan yang kita tahu, kemudian kita tulis dengan apa yang kita tahu saja, ya, yang kita tahu tentang dia, walaupun pada akhirnya itu adalah berakibat kepadanya putus hubungan kerja dan semacamnya, itu kesalahan yang dia lakukan, hasil reviewnya itu dari kesalahan yang dia lakukan, Pak. Gitu. Wallahu a'lam. Nah. Satu lagi. Oh ya. Kelanjutannya sebenarnya, ya. ini kan memang sebenarnya secara pekerjaan itu tidak tertulis ya, job deskripsinya secara detail. Cuman yang kita lihat kan sebenarnya lebih ke performance yang bahwa dia di bawah rata-rata dibandingkan yang lain gitu ya. Tapi habis itu dia melakukan pembelaan begini. Nah, cuman kita melihatnya dari sifatnya kita aja karena ini tidak ada kontrak tertulis secara detail. Walaupun memang kita cuma kasih tahu ya ini kalian masuk dan yang dikerjakan ini. Nanti karena dia secara kemampuannya tidak masuk ke batas, itu berarti kita tetap nggak proses karena kita sudah diberitahu sebelumnya bahwa dia harus begini. Ya udah selesai. Nah, barakallahu fiik. Ibu-ibu tadi yang di belakang, mohon maaf yang di belakang ya, yang pakai ya Bu, yang pakai apa masker, silakan Bu. Kalau misalnya kita kan membicarakan satu orang dalam satu video, kalau memang itu tugas kita ya silahkan. Kalau itu tugas kita ya silahkan. Yang tadi dibicarakan sambil ngopi, si anu gini ya, itu ya nggak boleh. Tapi itu kalau itu tugas perusahaannya silahkan. Memang itu tugas kita. Pekerjaan yang harus kita kerjakan. Kalau kita nggak membicarakan dia di depannya dia, tapi kita lebih mau dengan hati gimana kan? Contoh. Misal dia melakukan tapi kita nggak membicarakan dia dengan orang lain, tapi kita kayak ngebantu aja di hati kita itu sambil mengucapkan kata-kata yang tidak baik tidak ya, atau sekedar gitu, atau memang dasar kamu ya, ada sesuatu yang kita ucapkan di hati kita gitu, atau hanya gedumel pokoknya hati itu hanya gedumel saja, nggak nyaman aja gitu, atau memang ada kata-kata hati yang memang tidak keluar. Ada kata-kata yang pasti kayak gitu kayak itu. Kalau kok bisa sih kayak gitu, itu belum dosa. Dasar kamu pemalas, nah itu dosa tuh. Walaupun bicara dalam hati.
Kayaknya dosa sih. Kayaknya. Ya benar hati dosa antara kita dengan Allah. Iya. Ya. Sampai memang sebenarnya menjaga diri dari maksiat itu dimulai dari hati loh. Hati dulu. Memang asal usulnya itu di hati dulu. Nanti dari hati baru akan ditransfer ke lisan, ditransfer ke anu. Oleh karena itu, kenapa Allah mengatakan bahwa Al-Quran itu obat untuk apa-apa yang ada di dalam dada? Kenapa pekerjaan tidak dikatakan? Karena pekerjaan itu hanyalah terjemahan apa yang ada di dalam dada. Ketika dadanya bersih, maka lisannya bersih, tangannya bersih, kakinya bersih. Gitu. Wallahu a'lam. Yang Bapak tadi yang tiga serentak mau bertanya dari masih belum mendapatkan jatah. Silakan Pak. Apa hukumnya mengajak anak laki-laki yang belum beriman masuk ke dalam masjid untuk berjamaah dan dia masuk ke dalam shaf pertama ke shaf kedua? Iya. Kecuali di belakang imam. Iya. Boleh. Boleh dengan syarat dia bisa sholat dengan benar. Dasar atau dalilnya apa? Tidak ada larangan dari Nabi memasukkan bayi ke dalam barisan sholat. Iya, tak ada larangan dari Nabi. Hah? Dia tidak memutus shaf. Dia sholat tidak? Salah. Kalau dia sholat tidak memutus shaf. Karena dia ikut sholat. Tapi kalau dia main-main di samping kita nggak ikut sholat, dia memutus shaf. Dia kita taruh di samping kita, lalu dia main-main. Sebagaimana kalau ada orang berusia 35 tahun di samping kita, dia main-main sama aja. Memutus shaf karena dia nggak ikut sholat. Ya kan, dia nggak ikut sholat. Anak nggak ikut sholat, orang dewasa nggak ikut sholat. Kan ada tuh di sebagian daerah, yang mohon maaf ya, mungkin daerah Bapak nggak ada, daerah saya ada. Ada orang dewasa sudah usianya sudah 35 tahun, tapi kurang akal. Kalau masuk sholat itu ikut masuk sholat di shaf, ketika imam itu ruku, dia belum ruku, nanti ketika imam udah tidak dia ruku gitu. Itu memutus shaf itu. Itu memutus shaf sama dengan anak kecil yang tidak sholat. Tapi kalau memutus shaf pun itu tidak membatalkan sholat, karena kesempurnaan shaf hanya kesempurnaan pahala sholat, tidak ada hubungannya dengan membatalkan sholat. Jadi tidak ada larangan dari Nabi kita tercinta memasukkan anak di dalam sholat. Bahkan cucu Rasul bermain di masjid ketika Rasul sholat berjamaah. Ketika Rasul sedang sujud, cucu Rasul naik punggung Rasul, dijadikan kuda-kudaan oleh anaknya Fatimah, sehingga Rasul diamnya sujudnya lama sekali sampai sahabat itu, ini Rasul lupa bangkit atau gimana ini. Setelah sholat Nabi mengatakan bahwa tadi anakku naik di atas punggungku sehingga aku membiarkan dia, memberikan waktu kepadanya sampai dia turun, baru Rasul bangkit lagi. Itu artinya ada anak-anak di masjid. Nggak ada larangan dari Nabi. Tapi kalau dia di dalam shaf dan dia bermain, jelas bahwa shaf putus. Itu jelas. Dan kalau shaf putus tidak membatalkan sholat, namun hanya mengurangi kesempurnaan pahala sholat. Wallahu a'lam. Ibu lagi silakan. Ini tadi yang duluan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fattakullah masata'tum ya. 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 Baik. Iya. Kalau sepengetahuan saya, Iya. dalam apapun manusia, Iya. kita tidak boleh menjadi, karena ketika saya bilang itu misalkan ke teman, soalnya selalu, orang yang zolim itu memang harus dipikirkan. Iya. Harus tidak boleh dihormati karena mereka menghormati kita. Iya. Baik. Pertanyaan kedua berat kayaknya ya. Berat kayaknya pertanyaan kedua. Baik, pertanyaan pertama dulu deh. Fattakullah
sesuai dengan batas kemampuan kalian. Maksudnya adalah ketika kita sedang sakit, nggak sanggup sholatnya berdiri, ya sudah sholat sambil duduk. Ketika kita memang duduk pun nggak bisa, masih puyeng, masih mual-mual, ya sudah sholat sambil berbaring gitu. Ketika kita tidak bisa sholat berdiri karena di atas pesawat, ya sudah sholat di atas kursi pesawat saja nggak apa-apa. Ini maksud fattakullah mastata'tum. Ada kewajiban yang harus kita lakukan yang kita nggak sanggup melakukannya. Maka sudah sesanggup apa saja. Bahkan ketika sudah tiba waktu sholat, sementara kita dalam kondisi tidak menutup aurat, misalnya di penjara misalnya, sehingga yang kita hanya memakai pakaian yang celana singkat dengan baju segini gitu ya, atau mungkin ditelanjangi, naudzubillah, sebagian tawanan-tawanan di negeri orang-orang jahat itu memang ditelanjangi bulat kan, dan sementara mereka harus sholat, ya sholat dalam keadaan bugil. Kenapa? Fattaqullaha mastata'tum. Ini maksud ayat, bukan berarti kita harus nge-push diri kita sholat tahajudnya sekian rakaat gitu. Sampai di mana sih saya bisa tahu kemampuan saya sholat tahajudnya berapa? Bukan begitu. Bukan itu maksud ayat. Adapun yang hal yang bersifat ibadah sunat yang bukan kewajiban, maka Allah membebaskan kita untuk seberapapun yang kita kuat, dan Allah pun tidak marah ketika kita tidak melakukannya sama sekali. Maka ayat ini lebih kepada meringankan sesuatu kewajiban yang harus kita lakukan, namun kita tidak bisa melakukannya maksimal. Maka sampai di mana kemampuan kita? Contoh, kita di atas pesawat, kita nggak akan bisa sholat menghadap kiblat, ya kan? Atau di atas mobil, di atas bus kita sholat, nggak akan mungkin bisa menghadap kiblat. Disinilah berlaku firman Allah, fattaqullaha mastata'tum. Jadi bukan berarti kita harus nge-push sampai di mana kita bisa puasa sunat, nggak begitu. Nggak di situ makna ayat. Ya. Adapun pertanyaan kedua tentang pemerintah, ini sangat berat dalam arti kata memang hubungan antara rakyat dan pemerintah dalam agama kita diatur. Ya, idealnya yang tidak pernah terjadi sampai saat ini di negeri kita, bahwa pemerintah benar-benar harus sayang kepada rakyat, rakyat harus benar-benar patuh kepada pemerintah. Ini idealnya. Dan yang menjadi pemimpin itu orang yang paling alim dalam ilmu agama di negeri tersebut. Ini idealnya. Namun apakah ini akan terjadi? Ternyata tidak gitu. Nah, bagaimana kalau pemerintah membuat zalim kepada kita? Hadis Nabi sudah tegas dan jelas dalam hadis yang sangat banyak. Nabi mengatakan sabar. Tunaikan apa yang menjadi kewajiban kalian, minta kepada Allah apa yang menjadi hak kalian. Itu dari hadis Nabi, bukan dari saya. Bukan dari saya, Nabi yang mengatakannya, dan Nabi pasti menyampaikan itu by wahyu dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, wa ma yantiqu anil hawa. Jadi kezaliman yang dilakukan oleh pemerintah kepada rakyat itu harus bersabar. Hal yang menjadi kewajiban dia tunaikan. Hak dia yang tidak diberi oleh pemerintah itu dia minta kepada Allah. Pasti Allah kasih nanti di akhirat, nggak ada cerita tidak. Dia tidak akan hilang, tapi diberikan di akhir. Adapun ya memang begitu, pemerintah zalim harus kita caci maki, harus kita begini, dia aja tidak menghormati kita, bagaimana kita akan menghormati dia? Ini was-was syaitan yang akan membuat negara tidak akan pernah bisa nyaman dan aman dan stabil keamanannya, dan akan selalu terjadi hal yang lebih parah. Ya, ketika memang kurangnya sayangnya pemimpin kepada rakyat dan kurangnya kepatuhan rakyat kepada pemimpin, itu akan mengakibatkan negara itu tidak akan pernah bisa tenang, nyaman. Dan di negeri kita sudah saksikan bagaimana efek buruk daripada demonstrasi, dari aksi rakyat membela hak menurut mereka, namun pada akhirnya akan memperparah keadaan gitu. Ya. Dan si yang mengatakan, oh memang begitu jadi rakyat kalau dizalimi harus bela mati-matian, caci maki pemerintah. Kalau dia jadi pemerintah, dia nggak mau dicaci maki. Kalau dia menjadi pemimpin, perhatikanlah orang yang suka mengkritik pemerintah. Giliran dia yang dapat jabatan, dia nggak mau dibegitukan orang. Pasti itu, Pak. Saya. Maka hadis Nabi jelas dalam bab ini. Kalian akan dipimpin oleh pemimpin-pemimpin, kata Nabi. Kalian akan dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang mereka itu mendahulukan kepentingan mereka dibanding kepentingan kalian. Kalian akan dipimpin oleh orang-orang yang hati mereka hati syaitan dalam tubuh manusia.
Apalagi yang lebih parah daripada itu. Sudah dikatakan Nabi, hadisnya jelas. Kata Nabi, isbiru, bersabarlah. Apakah kami lawan mereka, wahai Rasul? Kami angkat pedang kami, kata Rasul. Tidak, selagi sholat masih mereka tegakkan di tengah-tengah kalian. Hadis tegas dari Nabi, mau apa lagi kita? Adapun kalau kita bicara keinginan kita bagaimana, sekarang nih, kita lagi duduk-duduk caci maki pemimpin. Manfaatnya apa? Apakah kemudian Bapak titik-titik dalam yang kita caci maki, oh saya takut ada di kafe orang membicarakan saya gitu. Akan terjadi? Enggak kan? Nah, kata Nabi SAW, sabar, nasihati dia dengan cara ambil tangannya dan berkhulwat dengannya. Kalau bisa, sampai kepadanya nasihat kita, nasihati, tapi dengan cara nyebar-nyebarkan, membongkar-bongkar, mencaci maki, membicarakan, itu lebih kepada syahwat dibanding kepada nasihat. Syahwat kita ingin membicarakan kesalahan orang. Wallahu alam. Ya. Yang mana satu ini? Ini dulu yang paling dekat. Silakan Pak. Ika Barak. Karena meminta tolong berikan kami nasihat Ustaz Tentang dalam menuntut ilmu. Tolong berikan kami contoh seorang ulama yang bisa kami jadikan motivasi dalam menuntut ilmu. Berikan kami motivasi dalam menuntut ilmu dan berikan kami contoh seorang ulama yang memotivasi menuntut ilmu. Boleh nggak saya arahkan kepada buku saja? Nah, ada buku tentang Rihlah fi Talabil Ilm, para ulama dalam menuntut ilmu. Kalau tidak salah saya keluaran Pustaka Darul Falah, perjalanan ulama menuntut ilmu. Itu kalau kita baca buku itu luar biasa. Para ulama berbulan-bulan, bertahun-tahun menuntut ilmu. Mereka yang sampai hampir berhadapan dengan kematian. Ya, mereka yang hampir tidak bisa dapat makanan enak, mereka yang banyak sekali cerita yang ada di sana. Pergi 1 bulan menuntut ilmu hadis, satu saja ilmu hadis, 1 bulan perjalanan. Satu ilmu hadis, pergi 1 bulan perjalanan, sesampai di tempat hadisnya lemah, balik lagi 1 bulan gitu. Semangat menuntut ilmu yang luar biasa dari para ulama yang luar biasa. Adapun kita sangat menasihati, pertama, kuasai ilmu-ilmu yang kita wajib untuk mempelajarinya. Apa ilmu yang kita wajib mempelajarinya? Ilmu yang kita wajib mempelajarinya adalah ilmu yang amalannya wajib kita amalkan. Contoh, ilmu sholat. Sholat kan wajib, maka ilmu tentang sholat kita harus kuasai. Ilmu puasa, bagaimana puasa yang benar harus kita kuasai. Kita berumroh nih, umroh wajib. Ini bagaimana umroh yang benar harus kita kuasai. Nanti kalau kita berhaji, berarti haji wajib. Kuasai bagaimana ilmu haji yang benar-benar sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah SAW. Kalau kita misalnya pedagang mobil, kuasai ilmu zakat mobil bagaimana. Kalau kita seorang pedagang emas, kuasai bagaimana ilmu mengeluarkan zakat emas. Karena zakat-zakat yang lain kita nggak wajib menguasainya. Kita wajib menguasai hanya ilmu yang berhubungan dengan emas kita. Kalau kita punya karyawan, kuasai apa saja yang kita tidak menzolimi dia. Seperti itu. Hal-hal yang seperti itu, pertama kuasai. Kemudian tentu yang pertama kali lebih daripada itu, ilmu yang bisa menghalangi kita, membentengi kita daripada perbuatan syirik. Itu ilmu tauhid. Itu pertama kali malah itu. Karena tauhid itu adalah fondasi segala amal. Wallahu ta'ala. Ya, setelah itu perkuat ilmu sesuai dengan kesukaan kita. Kita suka ilmu tafsir, perbanyak membaca buku tafsir. Kita suka ilmu tentang fikih, perbanyak baca kitab-kitab fikih. Wallahu ta'ala. Silakan ibu-ibu lagi. Silakan Bu. Silakan Bu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanyakan, apakah hak jemaah di Indonesia ketika meninggal dunia, baik haji maupun umroh, apa haknya? Hak seorang jamaah haji dan umroh apabila meninggal dunia. Ya, Hak dari siapa ini Bu? melaksanakan ibadah umroh. Iya. Dunia, apa haknya mereka? Hak dari siapa? Ya, Hak dari siapa? maksudnya mungkin diberi memakamkannya di mana gitu ya. Ya, terus ada
ada fasilitas istilahnya mungkin asuransi atau gimana itu hak-haknya yang bagi jemaah haji ini dari Indonesia atau Pak Didi kayaknya yang ngerti nih hak-haknya jemaah haji dan umroh ini. ya kita kan ingin tahu gitu. Iya, Pak Didi yang paling tahu Bu, hak-hak jemaah haji apa saja dan umroh apa saja. Kalau seandainya disolatkan di Masjid Mekah misalnya ya, itu travel yang ngurus keluarganya ingin disolatkan di Masjid Mekah, itu biasanya ada kemana gitu, ada jalurnya untuk melakukan itu. Karena saya dapat info kebetulan saya berangkat ke sini ingin tahu yang sebenarnya, katanya ada kadang-kadang jemaahnya dibuang ke laut. Malah saya belum pernah dengar itu ada jemaah umroh yang dibuang ke laut. Iya benar, serius. Ya. Enggak, kalau kisah yang dibuang ke laut itu nggak benar sih Bu, nggak benar ya. Mungkin zaman dulu Napoleon mungkin kali ya. Ya, zaman orang berlaut gitu, tiba-tiba wafat di laut gitu, di tengah samudra gitu, mau bagaimana mungkin itu zaman itu kali ya. Kalau sekarang ini apa jamaah umroh ya wafat itu atau jamaah haji itu travel antara dua, menguruskan ke ada bahagian, saya tidak pernah ngurus jadi saya tidak tahu persis, tapi ada bahagiannya kita ngurus ke sana, kemudian kita minta jamaah ini sudah dapat surat izin dari keluarganya bahwa dia dimakamkan di kota Mekah misalnya di Saudi, harus dapat izin dulu dari keluarganya. Kalau keluarganya di sini, keluarga tanda tangan surat izin, baru kemudian diambil jenazahnya dimandikan, dan ada yayasan-yayasan yang akan mengurus itu, dibawa sampai ke masjid, disolatkan di Masjidil Haram, kemudian dibawa, dan setiap yang disolatkan di Masjidil Haram dibawa dimakamkannya di Baqi. Di musim haji kalau tidak diurus itu biasanya dibawa saja di masjid biasa, disolatkan di masjid biasa dan dikuburkan di kuburan apa namanya di daerah sana itu Syaraye, ada kuburan umum lagi Syaraye itu, karena kalau saking banyaknya jemaah haji tidak semuanya bisa dibawa ke Masjidil Haram dan disolatkan di Masjidil Haram. Tapi sejauh yang saya tahu kalau yang wafatnya jemaah umroh selalu travel ngurus, karena yang diurus cuma satu orang. Tapi kalau udah musim haji kan ramai itu Bu. Nah, jadi kalau musim haji ada yang diurus benar oleh travelnya sehingga benar-benar bisa masuk ke disolatkan di Masjidil Haram dan dikuburkannya di Baqi, di Ma'la, kalau di sini di Ma'la. Dan kalau seandainya tidak diurus benar, dilepas saja begitu oleh travelnya dan keluarganya cuma izin tidak ikut mengurus, itu biasanya ada tempat sholat lain dari masjid lain dan dikuburkannya di pemakaman lain. Di pemakaman lain namanya, kalau tidak salah namanya pemakaman Syaraye di kawasan sananya Arafah. Itu kalau tidak diurus oleh travelnya, maka yang nuntut itu keluarganya di sini. Saya ingin diurus, berapapun biayanya saya ingin diurus gitu. Nanti ada biaya kalau malah 1.000 rial atau berapa gitu, terutama di musim haji untuk pengurusan, karena memang musim haji saking banyaknya jenazah kan Bu ya. Jadi memang yang tidak serius ya tidak disolatkannya di Masjidil Haram gitu. Tapi kalau jemaah umroh rata-rata yang saya tahu diurus oleh travel untuk disolatkan di Masjid Mekah. Dan saya secara pribadi tidak pernah dengan sampai saat ini mendapatkan kejadian. Ya, ada jemaah haji yang saya bimbing meninggal dunia atau jemaah umroh yang saya bimbing meninggal dunia pada saat sedang melaksanakan umroh. Jadi saya tidak tahu detail-detailnya. Soal asuransi ya sejauh yang Anda tahu dapat asuransi mungkin ya. Tapi Pak Didi lah yang paling tahu Ibu. Tapi jangan khawatir dibuang di laut Jeddah, itu nggak ada kisah lagi atau dimakamkan di tengah padang pasir, itu nggak ada itu kisah seperti itu. Nggak ada Bu, nggak ada. Ya, nggak ada Bu, nggak ada sama sekali. Belum pernah kejadian selama ini yang saya tahu. Belum pernah ada kejadian. Ya, wallahu ta'ala alam. Kembali kepada Bapak yang tadi bertanya, silakan. Ya. Iya.
saya ini emas dan perak, apakah terkena dua zakat baik atau hanya di barang saja? Baik. Tasbih menyatukan tangan seperti ini, itu adab di dalam masjid untuk tidak mentasbih tangan. Ya. Apa alasannya saya sekarang tidak tahu. Kenapa tangan ini adabnya jangan dibeginikan ketika kita sedang berada di masjid. Apakah berlaku juga ketika umroh sekarang kita di Masjidil Haram? Ya berlaku juga. Cuman adab-adab seperti ini, para ulama mengatakannya tidak dosa ketika terjadi pelanggaran. Kesempurnaan adab seorang muslim di masjid begitu. Wallahu ta'ala alam. Kemudian yang kedua tadi, seandainya barang niaganya adalah emas dan perak, maka yang hampir sama, zakat emas dan perak kepemilikan dengan zakat emas dan perak perniagaan itu sama, hanya 2,5%. Baik kenanya cuma satu. Perniagaan ya perniagaan, berarti barang yang kita jual. Wallahu a'lam. Silakan ibu-ibu lagi. Silakan Bu. Dari teman-teman kita ada dalil bahwa kita dilarang berteman baik dengan orang muslim atau kafir. Kebetulan saya punya teman datang dari masa kuliah, itu non muslim, dan dia sampai saat ini kalau misalnya lebaran selalu memberi hadiah dan makanan. Bagaimana caranya kita membahas tentang saya tidak tinggal pakai ulang tahun sudah saya atau kalau ulang tahunnya saya masih tidak bisa mengirimkan. Bagaimana cara membalas kebaikan dia dan apakah kebaikan atau berbuat kebaikan dengan teman muslim sama halnya dengan berbuat kebaikan dengan teman muslim? Baik. Soal larangan berteman baik itu mungkin nggak kena dengan kasus yang ibu berikan. Kasus yang ibu berikan, dulu saya pernah kuliah punya teman baik, sekarang saya sudah tidak berteman baik lagi. Teman baik tempo dulu, kan itu yang ditanyakan kan? Teman baik maksudnya ini Bu, maksudnya safar bareng-bareng, duduk nongkrong lama-lama, cerita, kemudian ya saling mengunjungi selalu ngumpul, itu teman baik namanya. Ada aksi yang pertemuan setiap hari, ada safar bareng, ada kunjungan-kunjungan yang berkala 2 kali seminggu, misalnya ngumpul, itu yang nggak boleh. Soal dulu teman baik saya, sekarang masih apa kabaran, nah itu nggak ada. Itu bukan teman baik namanya. Dalam kondisi yang sekarang, saya tidak tahu apakah ibu memang punya waktu bertemu lagi safar bareng, kalau masih bertemu safar bareng itu masih teman baik. Tapi kalau hanya apa kabar gimana, kalau dia datang ke kota kita lalu dia ziarahi kita, itu intinya adalah jangan bersama mereka terus sehingga sifat-sifat buruk mereka bisa ngalir ke kita gitu lah. Karena teman baik, teman dekat itu maksudnya kita keluar bareng dia, kita masuk bareng dia, kita duduk bareng dia, kita safar bareng dia gitu. Mudah-mudahan gitu. Jadi ibu sekarang menjaga jarak dalam hati sudah bagus. Apakah ketika saya ingin berbuat baik kepada dia, silakan, tapi jangan di hari-hari agama. Jangan di momen-momen agama gitu. Ketika dia mengirim kita di momen agama, nggak ada masalah, karena agama kita benar, agama dari langit. Ketika kita memberikan itu di momen agamanya dia, agama wafid, agama syirik, kesalahan kita ada di situ. Seolah-olah kita memberikan apresiasi atas kesyirikan yang terjadi. Maka silakan berikan kepadanya di momen-momen yang tidak momen-momen agama, momen-momen dunia, nggak ada masalah. Suatu saat kita kirim dia momen dunia saja, lalu kita berikan kepadanya hadiah, nggak ada masalah. Rasul juga pernah menerima hadiah dari orang kafir. Rasul juga tidak masalah ya, tidak masalah memberikan kebaikan kepada orang. Soal pahala, wallahu a'lam, tentu keadaan seorang mukmin lebih baik. Ya, tapi pahala ada pahala. Kebaikan kita kepada orang kafir juga ada pahala. Kebaikan kita kepada hewan saja dihitung pahala oleh Allah. Wallah. Tapi jangan di momen-momen agama. Jangan di momen-momen agama. Wallahu a'lam. Bapak siapa tadi? Silakan. Mau tanya ada sholat jenazah. Nah, itu yang mau ditanyakan. Ada jenazahnya. Jenazahnya ada, disolatkan di Masjid Nabawi di bagian depan itu ada jenazahnya. Cuman kita nggak pernah lihat. Kenapa? Kita saf nomor 50.
Hah? Apa? Safnya paling belakang. Ya kan soft nomor 50 yang nggak lihat. Ada jenazahnya loh di depan itu. Ada. Setiap sholatnya, kok tiap hari tiap sholat ada jenazah. Jadi begini Pak, setiap orang yang meninggal di Jakarta, disolatkannya keluarganya maunya disolatkannya di Istiqlal, apa yang akan terjadi? Nah, itulah kira-kira. Kalau sekiranya setiap yang meninggal di Bandung, seluruh orang yang meninggal di Bandung maunya disolatkannya di Masjid Al-Jabar Bandung, apa yang akan terjadi? Setiap sholat akan ada jenazah kan? Nah, itulah yang terjadi. Karena apa? Karena warga Makkah ini kalau meninggal mereka nggak mau disolat di seberang masjid, mereka maunya di sini disolatkan. Itulah yang terjadi. Kenapa di negeri kita jarang sholat jenazah? Ya masjid komplek. Ya kan? Masjid komplek ya. Berapa orang sih yang meninggal di komplek dalam 2 tahun terakhir gitu loh. Kita kan sholatkannya warga komplek yang kita sholatkan. Jadi memang jarang kita sholat akhirnya di masjid komplek kita gitu. Saya juga dulu awal-awal mengira ini sholat gaib atau apa ini gitu. Awal-awal saya dulu juga mengira, awal-awal datang sini tahun 97 di Masjid Nabawi. Benar-benar ada jenazahnya. Karena kalau sholat gaib itu disebutkan oleh muazzinnya. As-salatu 'alal janazatil as-salatul ghaibah 'ala janazah fulan disebutkan biasanya. Misalnya raja meninggal dunia ya, lalu diminta orang untuk sholat gaib untuk raja, maka disebutkan itu as-salatul ghaibah, sholat gaib untuk jenazah raja fulan itu disebutkan oleh si muazzinnya, oleh si mubalighnya itu. Selagi dia mengatakan as-salatu 'alal amwati yarhamukumullah, salatu 'alal amwati wa afad, berarti ada orangnya di situ. Cuma kita nggak lihat aja. Jadi ada jenazahnya di depan. Kenapa kita tidak lihat? Karena saf kita di belakang. Kalau kita dapat saf nomor 1 di Masjid Nabawi, itu akan kita saksikan di depan situ ada jenazah, akan imam bergerak dari tempatnya menuju tempat jenazah untuk sholatkan jenazah di depan imam. Dan di Masjidil Haram imam mundur ke belakang, jenazahnya diletak di belakang. Dulu jenazahnya dibawa ke depan, disolatkannya persis di depan Ka'bah dulu. Nah sekarang enggak, jenazahnya ditaruh di belakang, imam setelah sholat yang mundur sedikit ke belakang untuk mengimami dari belakang. Itu ada jenazahnya. Tempatnya di tempat kita mau sa'i dari tempat sholat kita, sholat 2 rakaat mau sa'i itu kan, kita kan belok sa'i ke sebelah kiri itu kemarin tuh. Nah sebelum kita belok kiri, sebelah kiri itu tempatnya tuh. Usahakan nanti sholat di situ nanti, insya Allah ketemu nanti jenazah dijejer di situ jenazahnya, ada 4 ada 5 ya. Silahkan ibu belakang, silahkan Bu. Waalaikumsalam. Melanggar tidak apa-apa. Silakan. Ya, yang didatangkan apa sih? Iya baik. Boleh nggak saya setiap hari raya Idul Fitri saya mengirimkan hadiah ke mereka? Yang pertama. Ya. Kedua, zakat mal kita boleh nggak disalurkan donasi kita? Baik. Zakat mal untuk bencana jelas bisa. Kenapa? Karena teman bencana itu adalah orang yang sedang kesusahan, orang kesulitan, orang yang kekurangan harta, orang yang membutuhkan, itu jelas. Tinggal pilih saja orang yang amanah untuk menjalankannya. Bolehkah kita kirim hadiah kepada orang kafir? Jawabannya boleh. Tapi jangan di momen-momen hari raya mereka, di momen-momen agama mereka. Saya sudah jawab tadi. Sekarang saya kirim hadiahnya di momen agama saya, ya nggak apa-apa. Momen agama saya, bukan agamanya dia gitu. Wallahu a'lam. Ya, silakan Bapak. Ya, silakan Bapak tadi ini dulu. Silakan Pak, Bapak duluan ya, silakan. Di kantoran itu ada kebiasaan ulang tahun. Ya. Ulang tahun karyawan, kalau satu membeli ulang tahun. Iya. Bagaimana? Kalau ada undangan makan juga, Baik. ulang tahun makan. Baik. Kalau Anda nggak tahu ada undangan makan, setelah selesai ada kado. Iya. Iya. Ya memang sudah sulit ya untuk membatasi diri itu tidak ulang tahun, apalagi dalam konsep kantor dan kita karyawan gitu ya. Memang sudah sulit di negara kita sekarang. Kenapa? Karena saking maraknya ulang tahun itu, dan sudah
terbiasanya umat Islam merayakan ulang tahun itu. Padahal hari raya ulang tahun itu tidak kebiasaan umat Islam. Dengan bukti kakek dan nenek kita nggak pernah ulang tahun. Dengan bukti itu saja, kakek dan nenek kita nggak pernah ulang tahun. Gitu. Jadi itu sifat yang atau acara yang diadopsi dari kebiasaan orang di luar agama Islam masuk ke dalam tubuh umat Islam dan kemudian menjadi kebiasaan dan enak lah yang namanya party. Itu kan bagian dari party itu sebenarnya itu. Bagian dari pesta-pesta, makan-makan ya cerita-cerita kenapa tidak enak. Makanya semakin cocok dengan kebiasaan manusia, tabiat manusia, yang syahwat manusia, sehingga semakin dalam dia. Ditambah umat Islam semakin jauh dari pelajaran agama, ditambah memperkeruh, sehingga keadaannya semakin dan semakin. Ditambah lagi umat Islam yang dikenal sebagai ulama-ulamanya juga kadang-kadang merayakan juga gitu, jadi tambah dalam dia. Ya, wallahu alam. Jadi kalau dapat kue ulang tahun, saya makan nggak usah, ya makan aja, karena kuenya halal. Tapi kita pribadi berusaha untuk tidak mengamalkan. Dan kalau seandainya di kantor ternyata kita tidak bisa menghindar, di kantor diadakan orang, kita ada di sana, ya kita duduk saja, tapi tidak ikut tidak ikut happy-happyan lah gitu. Biar orang tahu bahwa kita sebenarnya tidak cocok dengan kegiatan itu, tapi kita tidak bisa menghindar. Itu saja anak rasa. Tapi kalau kemudian dapat kue, potongan kue, kita makan tidak. Pertama, kuenya barangnya jenisnya halal atau haram? Halal. Kita dapatnya dikasih apa nyuri? Halal udah. Barangnya halal, cara mendapatkannya halal, berarti halal. Nah, gitu. Ada orang misalnya melakukan ulang tahun lalu ngirim kue ke kita. Soal dia melakukan ulang tahun itu urusan dia, bukan urusan kita. Urusan kita adalah jenis kuenya halal atau tidak. Halal. Cara mendapatkan kuenya dikasih hadiah. Ya sudah. Berarti dua cara halalnya suatu benda sudah kita dapatkan, berarti halal untuk kita makan. Termasuk orang misalnya acara halal bihalal, ada acara maulid Nabi di masjid, tiba-tiba mereka ngirim ke rumah kita makanan sisa dari acara, lalu dikirim ke rumah kita karena kita Pak RT dan Pak RW-nya misalnya gitu. Makanannya halal atau tidak? Apa isinya? Kue-kue, ayam dan semacamnya, berarti makanan halal. Cara mendapatkannya kita dikasih, halal juga, udah dapat, udah sempurna, udah makan aja nggak apa-apa. Kalau nggak mau makan, kirim rumah saya. Silahkan, mana ibu tadi yang bertanya? Gimana? Ada uang kas. Uang kas. Ya kalau tidak bisa menghindar lagi bagaimana, Pak? Kalau tidak bisa menghindar lagi bagaimana? Istighfar, banyak aja istighfar. Toh pada dasarnya tidak kas, ini kas kue ulang tahun ya, gitu kan? Nggak gitu kan? Ya, kita nggak bisa menghindar lagi. Ibu yang mana tadi ya? Silakan Bu, yang paling depan. Ini sampai jam berapa kita, Pak Didi? Kita sampai jam berapa? Kita sampai jam berapa? Masih ada waktu. Mau sampai jam 10? Nah, ya. Kalau masih ada waktu kan bukan jawaban yang saya tanya. Silakan Bu. Silakan Bu. Yang saya mau tanyakan, Ya. bagaimana hukumnya membeli logam secara tunai dengan niat kemudian hari atau beberapa tahun kemudian nilainya bertambah. Boleh Bu. Boleh. Sangat boleh. Itu nabung namanya. Nabung dalam bentuk emas. Boleh, nggak ada masalah. Sekarang beli emas secara tunai, kuasai fisiknya, dapat nampak bahwa fisiknya ada, lalu kita simpan, nabung itu namanya. Kalau kita tabung rupiah, ada inflasi, atau gampang ditarik. Inflasi juga akhirnya lebih dahsyat inflasinya. Gampang ditarik ya. Kalau emas, ada effort harus jual lagi, lagi. Sayang kalau masih ada yang lain gitu. Jadi memang nggak ada masalah dalam masalah. Dan kalau saya usul Bu, kalau ingin beli emas seperti itu jangan bentuk perhiasan Bu. Betul-betul emas yang apa namanya itu? Pokoknya emas gitu deh. Emas batangan atau apa gitu ya. Kalau saya boleh tidak merek A titik. Pergi aja ke tukang emas itu yang Ibu percaya, minta dia, itu lebih murah.
Dan kemungkinan lebih ruginya lebih kecil daripada emas yang memang merek A titik-titik. Ya, ya seperti itu. Nah, ini rahasia pernah dikasih orang ke saya bagikan kepada ibu. Ya udah, silakan Pak. Berikutnya, ya silakan Pak. Bagaimana jika seorang muslim Ya. meninggal dunia Ya. dan orang yang melayatnya itu cukup banyak, Ya. lebih dari 40 orang. Iya. Banding ada juga seorang yang meninggal dunia Iya. yang melayat tidak banyak. Iya. Jadi simpulan yang satu ini yang si melayatnya cukup banyak, lebih dari 40 orang, karena ada yang pernah saya baca hadis, dan seorang yang melayat lebih dari 50 orang, maka Dia terjaga dari azab kubur. kubur. Iya. Pandangan orang, simpulan satu lagi yang meninggal ini mungkin orangnya tauhidnya kuat, sehingga dia tidak banyak mengikuti tradisi pelanggaran syariat. Iya. Ketika dia wafat, itu orang yang melayani sedikit, bisa dikatakan Iya. mungkin hanya 2-3 orang. Iya. Nah ini bagaimana kita katakan simpulan yang ramai ini orang yang baik, sementara orang ini kadang mengatakan orang yang tidak baik. Iya. Sehingga pelayatnya tidak sama, lebih banyak yang simpulan tadi. Ini bagaimana Ustaz? Baik. Intinya adalah siapa dia sebenarnya kita tidak tahu. Siapa dia sebenarnya kita tidak tahu. Yang siapa dia sebenarnya, hakikat dia, apakah soleh atau tidak soleh, ini kita tidak tahu. Walaupun yang melayaknya ramai. Mungkin orang yang melayaknya ramai karena jabatannya mungkin. Karena dia suka bergaul sama masyarakat, apapun dihadiri misalnya. Nggak tahu kita. Jadi apapun kondisi asli dari jenazah itu apa ya? Hakikat dia sebenarnya ketika wafat kita tidak bisa ukur dengan orang yang melayat. Di antara sahabat Nabi ada yang wafat, hanya istrinya saja yang ada. Kemudian ada orang lewat, kemudian minta tolong, kemudian diwakamkan. Itu kata Nabi SAW. Di antara sahabat Nabi wafat hanya beberapa orang yang menyolatkan. Sahabat Nabi loh. Jadi memang tidak bisa kita takar dengan banyaknya orang. Adapun hadis-hadis Nabi SAW itu letaknya pada harapan. Misalnya kita yang hadir jenazah kita sampai 300-400 orang, lalu menyolatkannya, harapannya mudah-mudahan kita mendapatkan keutamaan tadi gitu. Tapi tak bisa menilai siapa seseorang dengan jumlah orang yang datang melayat. Itu yang Anda tahu, wallahu a'lam. Syaratnya tidak berbuat syirik kepada Allah. Apabila orang yang menyolatkannya lebih daripada 40 orang yang tidak berbuat syirik kepada Allah, maka orang itu akan aman dijaga dari adab kubur. Itu yang Anda tahu. Nah, yang hadir semua ini kan kita tidak tahu bagaimana kaliber keadaan kehidupannya. Apakah memang memenuhi syarat itu atau tidak. Makanya lebih kepada harapan mudah-mudahan ketika ibu kita meninggal, ketika yang menyolatkannya anak-anak pesantren yang jumlah mereka 300 orang, kemudian yang menyolatkannya juga kawan-kawan pengajian, mudah-mudahan harapannya ibu kita mendapatkan kemuliaan itu. Seperti itu saja bisanya. Pasti tidak bisa. Kepastian tidak bisa. Wallahu a'lam. Silakan ibu tadi, ibu di belakang yang bertanya. Yang mana? Pesta. Iya. Iya. Iya, iya. Iya. Ya. Baik. Apabila kita hadir walimah lalu memberikan amplop, lalu kita tulis nama, apakah itu ria, Ustadz? Ria itu letaknya di hati. Orang bisa tulis nama by ria, ada orang tulis nama by tidak ria. Bisa, dua-duanya bisa. Karena ria itu letaknya amalan hati, bukan amalan pena. Ya, bukan amalan pena. Bisa saja kita tulis nama, tapi kita memang ria. Atau kita tulis nama, tapi kita tidak ria. Dua-duanya bisa. Dua-duanya bisa. Nah, oleh karena itu, lihat saja kemaslahatannya untuk kita apa.
Kalau kemaslahatannya untuk kita, untuk diri kita adalah tidak tulis nama, kemaslahatannya untuk diri kita tidak tulis nama, lebih baik tidak tulis nama. Sehingga apa yang kita berikan, hanya Allah yang tahu, dan tidak perlu dipuji. Kita telah masukkan uang 1.500.000 dalam amplop itu, biar aja mereka tidak tahu. Daripada nanti mereka tahu, oh si Fulan sudah lima. Akhir-akhirnya kita tahu, yang paling banyak amplopnya amplop kita, gitu. Akhirnya itu kan menjadi buah-buah untuk menarik kita untuk tidak ria, untuk ria gitu. Itu kemaslahatan. Tapi kalau kemaslahatannya kita sedang tertuding memberikan amplop kosong, apa namanya itu? Terindikasi pemilik amplop kosong dan dengan itu kita tulis nama, ya silahkan saja. Intinya adalah ria dan tidak ria itu tidak terletak dalam amplop yang bertulis nama atau tidak, tapi ria dan tidak ria terletak pada amalan hati. Wallahu a'lam. Tanya kedua apa tadi ya? Umrah satu ke umrah lain boleh. Seluruh kebaikan mana yang lebih afdal, tidak ada yang bisa saya katakan. Kenapa? Karena semua kebaikan itu, baik pilih ini atau pilih itu atau pilih itu, semuanya baik, dan pahalanya masing-masing Allah yang tahu. Ada orang yang pahalanya memberi kepada orang lain dengan keadaan orang itu benar-benar terbantu, pahalanya lebih besar daripada dia sendiri yang umroh. Jadi pilih saja mana yang menurut ibu yang terbaik, yang paling maslahat yang ibu lakukan. Saya tidak bisa mengatakan ini lebih afdal daripada ini lebih afdal daripada ini. Saya tidak tahu karena tidak ada dalil khusus dalam masalah itu. Silakan Bapak tadi. Silakan Pak. Minta masukan yang masuk usia remaja. Baik. Iya. Saya jujur dalam ilmu ini tidak terlalu banyak tahu ya. Dan saya lebih kepada otodidak saja, apa yang saya bisa lakukan kepada anak gitu. Tidak ada rumus spesial, tidak ada ya, dalam rumus-rumus seperti ini saya tidak banyak menguasai. Ya, tapi intinya adalah awasi anak, terutama dengan siapa dia berteman, awasi anak apa yang dia kerjakan dan tanya dia terus. Dan paling terutama kalau dia tahu kita melakukan kesalahan, harus ditegur, harus dinasihati. Kalau saya itu saja yang lebih kepada yang bisa saya lakukan, ya, karena mengawasi dengan siapa dia berteman itu penting, karena teman itu luar biasa sekarang. Baik teman dia ketika dia di alam nyata atau di alam dunia handphone dan semacamnya, kita sebagai orang tua harus tahu, kita harus menasihati. Itu saya secara pribadi Pak. Ya, wallahu a'lam. Ibu-ibu mana? Paling belakang silakan. Silakan Ibu diizinkan. Ya. Itu kayak soalnya kendaraan itu di sana di hari kedua itu ada dari hebat ikut, setelah diperiksa bilangnya katanya sudah pemeriksaan harus operasi. Nah yang saya tanyakan karena saya melihat waktu saya kendaraan itu saya pakai, jadi saya tidak sholat terus cara dari kita. Tapi itu sebenarnya itu bukan haid. Jadi bukan haid, saya lagi hamil. Cuman kebetulan darah kendaraan itu keluar di saat tanggal haid. Saya. Iya. Kalau memang kita tahu bahwa itu kita telah meninggalkan ibadah sholat yang saatnya kita harus kerjakan namun tidak kita kerjakan, itu namanya qadha. Qadha. Misalnya berapa hari? 7 hari. Maka lakukan qadha 7 hari. Caranya bagaimana? Setelah sholat zuhur nanti, lakukan sholat zuhur lagi. Untuk sholat zuhur yang tinggalkan. Lakukan itu sebanyak 7 kali. Sholat subuhnya 7 kali juga. Sholat asarnya sebanyak 7. Misalnya habis sholat asar untuk jatah hari ini, lakukan lagi sholat asar untuk qadha hari yang sebelumnya. Kan nggak ada 7 kan? Berarti harus ada 7 kali yang seperti itu untuk subuh, ada 7 kali yang seperti itu untuk zuhur, asar, maghrib, dan isya. Itu namanya qadha. Sesuatu yang pernah kita tinggalkan tanpa kita sengaja, baru kita tahu ternyata kita ada kewajiban yang belum kita laksanakan, dan itu tidak disengaja, maka ketika kita sadar namanya qadha. Diganti. Oke, Bu? Baik. Oh iya. Bapak yang mana lagi? Tunggu dulu. Nah, beliau dulu ya. Silakan, Pak.
Terima kasih. Saya ingin menanyakan masalah ghibah. Riba, ya. Ghibah. Ya, Kita lihat situasi saat sekarang di Indonesia lah. di Indonesia dan dunia. Ya, di Indonesia khususnya Baik. terhadap orang yang butuh banyak melakukan kesalahan menurut aturan-aturan yang ada. Ya. Sedangkan tim pembela ini, penasihat hukum, dia tetap akan mendesak supaya itu tetap diproses secara hukum. Sedangkan kita mengungkapkan kesalahan-kesalahan, ya mungkin pihak itu tidak senang kita kan. Karena itu kita berusaha juga terhadap perbuatan daripada penasihat hukum yang ini menegakkan keadilan. Mohon arahan Ustaz. Kita ada dalam kasus itu, Kak. Ya, Kita ada dalam kasus itu. kita mendesak oknum-oknum yang bersalah itu supaya dipidana, diproses secara hukum gitu kan. Apakah kita termasuk ghibah mengungkap kesalahan-kesalahan kepada pejabat atau oknum-oknum yang melakukan kesalahan ini gitu kan? Apakah Kita sebagai rakyat. ya, kita sebagai rakyat atau penasihat hukum atau kita mengetahui kan kita harus bersikap dalam hidup ini. Nah, kita harus tahu itu ada yang salah, kita harus berani mengungkapkan sesuatu kesalahan itu harus ditindak lah gitu kan. Apakah kita termasuk dosa? Kitanya ini di posisi apa dulu, Pak? Rakyatkah? Atau kita di posisi apa sekarang? Kita posisi penasihat hukum lah. Kita di posisi penasehat hukum. Nah, punya klien terhadap lawan kita yang mempunyai kesalahan menurut kita gitu kan. Sedangkan kita pasti mengungkapkan kesalahan atau kejelekan orang itu, pasti dia merasa tidak senang terhadap kita. Apakah itu dosa juga? Ya kita dalam membela klien misalnya kita melakukan perbuatan zina ini pada tanggal sekian tepatnya di sana sini gitu kan. Contohnya, Ini kayaknya pertanyaannya sangat luas kayaknya. ya. Sangat luas sekali pertanyaannya. Di dalam agama kita ada hal yang tidak dianggap ghibah, padahal mirip ghibah, tapi tidak dianggap ghibah. Itu ada di 7 posisi. Yang pertama, dalam posisi bahwa kita sedang di pengadilan. Dalam pengadilan kita harus saling mengungkap. Harus saling mengungkap kalau memang ada dalam pengadilan ya. Di majelis pengadilan, maka harus ada saling mengungkap. Nggak mungkin dalam pengadilan itu, enggak, saya nggak mau suuzon, saya nggak mau ghibah gitu. Nah, itu nggak pengadilan namanya itu. Iya, pasti saling membongkar kesalahan gitu. Itu salah satu di antara. Salah satu di antaranya ketika kita sedang menyebutkan aib jasmani seseorang, tapi tujuannya bukan untuk menghinakan dia. Contoh, tolong berikan surat ini kepada Pak Zaid di kompleks sana. Pak Zaid yang mana Pak? Di kompleks itu ada 5 Pak Zaid yang botak gitu. Ya, kita menyebut yang botak itu aib sebenarnya, nggak boleh. Kalau dia pasti nggak suka dibilang begitu. Tapi maksud kita yang botak maksudnya memberikan tahu Zaid yang ini loh gitu loh. Nah itu juga disebut oleh para ulama mirip ghibah tapi tidak ghibah. Tahdzir agama orang yang minta nasihat. Misalnya seorang suami datang kepada seorang ustaz, saya minta nasihat, ustaz, rumah tangga saya sedang baik-baik saja. Apa masalahnya? Lalu dia mulai menceritakan, termasuk yang diceritakan aib istrinya pasti kan? Nah, ini betul-betul sedang minta nasihat, bukan untuk menggibahi istrinya, dan orang yang dia tuju benar-benar orang yang cocok untuk menasihati, maka hal seperti ini di luar ghibah. Maka salah satu di antara tidak termasuk ghibah adalah dunia pengadilan. Nah, biarkan dia di dunia pengadilan. Namun di zaman kita sekarang kan sudah peradilan itu sudah isi dunia pengadilan itu diekspos dulu di media sosial gitu kan, sehingga semua orang tahu. Makin berat dia, makin kacau dia, makin bercabang-cabang dia masalahnya gitu. Sebenarnya ketika itu dibiarkan di dunia pengadilan, digodok dunia pengadilan itu malah boleh. Tapi di zaman kita kan tidak, belum apa-apa sudah disebutkan ini kesalahan dia begini, kesalahan dia begitu, padahal itu bukan dunia pengadilan, hanya dunia memberikan informasi ke orang luar
saling ingin banyak dapat follower, dapat dukungan dan sebagainya, itu lain lagi ceritanya. Tapi selagi di dunia pengadilan diizinkan. Karena dunia pengadilan memang dunia bongkar-bongkaran kan. Hakim nanti yang memutuskan siapa yang bersalah. Wallahu a'lam. Mungkin satu pertanyaan ya. Satu dari bapak-bapak, satu dari ibu-ibu. Jadi satu ibu-ibu dulu, silakan Bu. Anak ingin bertanya uang syubhat yang didapati dari kantor suami yang tidak bisa dihindari. Kan hadisnya Ustaz. Ya, yakin itu syubhat ya. Saya tidak perlu bertanya nih apa gitu, tapi yakin itu syubhat gitu. Iya. Ya, oke, sip. Diperuntukkan untuk fasilitas negara ataupun kita bisa berikan kepada orang miskin. Ya. Bolehkah uang tersebut kita berikan kepada orang tua atau keluarga dekat yang kita tahu memang lagi susah dalam keuangan? Ya. Yang kedua Ustaz, sekarang teman kita punya hak uang terhadap teman, tetapi kita sudah ikhlaskan. Apakah kita harus bilang ke teman tersebut, kita ingatkan, tapi kita tidak minta uang kembali, atau nggak usah dibilang? Baik. Uang syubhat dari kantor suami bolehkah kita berikan kepada keluarga kita yang memang sedang susah, sedang sakit, sedang operasi, sedang segala macam? Wallahu ta'ala alam ya. Dari fatwa ulama yang saya dapat ada dua. Pertama, kalau itu uang kotor, jangan berikan untuk orang yang kita sukai, yang untuk manusia gitu. Karena kita tahu sebenarnya itu uang kotor. Maka salurkan kepada yang kotor-kotor juga, yang dihinakan. Contoh apa yang dihinakan, salurkan ke pembangunan jalan. Karena jalan itu kan diinjak-injak orang gitu, diinjak-injak anjing gitu kan. Itu kan barang hina gitu. Pembangunan jembatan, pembangunan toilet, dan yang lainnya. Intinya, kalau kita tahu itu uang kotor, jangan ke manusia kita berikan. Dan sebagian lain mengatakan bahwa boleh saja, karena kotor itu adalah hak, kotor itu pekerjaan orang yang melakukannya. Adapun orang yang menerimanya, dia tidak menerima uang kotor, dia menerima uang pemberian. Ini dua fatwa yang Anda tahu, wallahu alam, silahkan saja pilih salah satu, saya tidak bisa. Karena ini fatwa para ulama saja yang saya tahu. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Adapun yang kedua, apa tadi saya lupa tadi. Ustaz, apa kalau untuk fasilitas negara kita bingung ngasih? Bukan fasilitas negara, masyarakat. Sumbangan saja ke pembangunan apa gitu. Borong-borong, buat borong-borong, sumbangan ke kebutuhan desa. Iya, ya silakan. Ya, dikembalikan lagi ke kas negara, nggak ada cara mengembalikannya. Pakai pengadilan nanti. Ya, panjang urusannya. Yang kedua tadi pertanyaannya apa, Bu? Kalau kita punya hak uang kepada teman. Oh iya, uang kita punya hak terhadap orang lain yang berhutang kepada kita, namun kita sudah ikhlaskan. Kita ikhlaskan. Haruskah kita beritahu? Soal kita ikhlaskan itu urusan kita dengan Allah. Soal kita beritahu dengan tidak beritahu dia itu terserah kita. Kalau kita sudah ikhlaskan antara kita dengan Allah, kita telah meringankan saudara kita dari beban hutang atau beban pembayaran, berarti antara kita dengan Allah, kita telah memaafkan dia, kita sudah dapat pahala. Soal beritahu atau tidak beritahu, tergantung maslahatnya saja. Kalau kita ingin beritahu silahkan, tidak beritahu juga tidak apa-apa. Nggak ada keharusan memberitahu, sebagaimana tidak ada keharusan jangan beritahu. Ya terserah saya, tergantung kemaslahatannya apa. Wah iya, Bapak terakhir tadi siapa ya? Silakan Pak. Apa perbedaannya fitnah kubur sama adab kubur? Apa perbedaan antara fitnah kubur dengan adab kubur? Nabi SAW mengatakan fitnah kubur itu adalah ujian tes pertanyaan di dalam kubur. Dan semuanya dapat. Muslim dapat, non-muslim dapat, yang taat dapat, yang bejat pun dapat. Dapat fitnah kubur. Apabila berhasil menjawab, dengan Allah turunkan bantuan, karena seluruh yang berhasil menjawab pertanyaan malaikat, itu hanya orang-orang yang Allah berikan pertolongan. Tanpa Allah berikan pertolongan, tak ada yang bisa menjawab. Kenapa? Manusia dalam kondisi takut luar biasa. Manusia dalam kondisi jiwa yang tidak stabil. Karena bertemu dengan malaikat yang besar, malaikat yang bersuara keras, malaikat dia sendirian, malaikat itu badannya besar, membawa pentungan yang bisa membuat gunung hancur sekali pentung. Jadi kondisi kita sudah kondisi takut luar biasa. Sehingga
tidak dikembalikan kepada kemampuan kita menjawab. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan Allah membantunya dengan menguatkan dia untuk mampu menjawab. Oleh karena itu nggak perlu dibisikkan kepada dia di kuburan, kalau nanti malaikat bertanya ini jawab begini ya gitu. Itu nggak ada gunanya lagi sudah. Nggak ada gunanya. Semua kita tahu jawabannya kan? Semua kita tahu jawabannya. Nggak perlu lagi dibisik-bisikkan di kuburan. Oleh karena itu membisikkannya di kuburan bukan pekerjaan yang benar. Karena memang Allah turunkan bantuan, Allah turunkan kekokohan hati untuk menjawab. Sehingga Allah bimbing lisan seorang mukmin untuk menjawab dan mampu menjawab dengan benar, dapat nikmat kubur. Ketika Allah tidak turunkan bantuan, berarti dia tak mampu menjawab. Dia hanya ketakutan. Nggak mampu menjawab apa-apa. Bapak dan ibu apabila pernah bertemu dengan orang yang saking takutnya dia ditanya nama, dia nggak bisa jawab. Nama dia sendiri sudah puluhan tahun dia tahu nama itu nggak bisa jawab. Nah, hal yang sama kejadian di alam kubur nanti, orang sampai kepada puncak takut luar biasa sehingga hilang semuanya, nggak ada memori dia karena rasa takutnya. Itu terjadi pada orang yang tidak Allah berikan bantuan untuk menjawab sehingga dia dapat adab kubur. Jadi fitnah itu semuanya dapat, semuanya ditanya tentang siapa rohmu, siapa nabimu, dan apa agamamu. Itu fitnah. Namun adab bagi yang tidak menjawab dan nikmat kubur bagi yang bisa menjawab. Sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, besar harapan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala semakin mengokohkan hati kita di atas ketaatan pasca kita umroh, dan kita tidak dituntut benar-benar soleh 100%, tapi hendaklah lebih baik setelah umroh dibanding sebelum umroh. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Silakan.